Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita jumpa lagi dengan dua Agus sekarang lagi. Kalau lama kurang tampil juga ini. Jadi dulu kan dua Agus ini kan lumayan terkenal juga, Mas. Jadi ada Kairomik, ada apa kan gitu, nulis-nulis apa gitu. Nah, kali ini akan kita bahas mengenai deteksi patogen. Nah, deteksi patogen yang akurat tentunya. Yang akurat itu ya paling akhir itu ya dengan molekuler. Nah, tingkatnya molekuler. Bagaimana kita mendeteksi, karena khusus misalnya di bidang pertanian ini sangat penting, karena benar deteksi, benar pengendalian kan gitu. Kalau meleset ya salah ya kan Mas ya. Jadi itu. Jadi termasuk mendeteksi penyakit ganoderma dan yang lain-lain yang sulit dideteksi dengan simptom, dengan gejala. Nah, jadi silahkan Mas Pras akan menyampaikan bagaimana mendeteksi patogen itu. Apalagi kalau molekuler itu kan penting, Mas, untuk kalau yang kecelakaan atau apa itu kan sulit, mana ini identifikasi itu dengan molekuler jadi bisa gitu. Silahkan Mas Pras. Termasuk COVID-19, Pak. Oh iya, itu sulit tingkatnya. Iya. Silahkan Mas Pras. Baik, terima kasih Pak Agus Susanto, para pemirsa channel YouTube Agus Susanto. Kali ini kita akan membahas mengenai metode deteksi patogen. Mungkin saya bisa share screen, Pak. Oh iya. Sudah bisa Mas ya. Ya, sebentar. Itu mana? Deteksi. Ups. Sudah terlihat belum, Pak? Belum Mas, masih hitam. Belum. Balik lagi. Coba sabar aja. Ada sedikit slide. Oh iya. Ini belum ya? Belum, masih hitam Mas. Balik lagi. Mungkin karena ada beberapa ini. Ada beberapa. Ya masih aktif berat gitu Mas ya. Saya tutup dulu beberapa ini, Pak. Oh ya. Memang kalau mendeteksi itu kan Mas, sambil cerita-cerita ini. Itu kan kalau paling gejala kan paling mudah kalau memang itu diagnostik gitu. Ya. Ini murah gitu loh Mas kalau itu. Pas. Tapi kan kalau pada tingkat tertentu itu ya tidak bisa. Mana Mas? Belum. Ya. Mau diulangi. Ya. Nggak terus saja Mas, nggak apa-apa. Jadi kalau mendeteksi itu kan gini, yang sulit itu kan contoh. Udah Mas. Ya. Saya. Ya, silahkan Mas. Ya. Sudah nampak ini nampaknya. Ya. Jadi kali ini kita sedikit membahas mengenai metode diagnosis yang saya bilang andalan. Sebetulnya juga banyak sekali yang bisa digunakan metode untuk mendiagnosis patogen tumbuhan, tapi ini saya ringkas saja, mungkin dari yang konvensional sampai yang nanti up to date terkini yang boleh dibilang menjadi andalan lah, yang sampai saat ini juga kita gunakan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi untuk deteksi, ada baiknya kita melihat
apa itu patogen tumbuhan. Mungkin pemirsa yang beberapa yang ada di channel ini juga mungkin belum mengetahui apa sih sebetulnya penyakit apa patogen tumbuhan. Patogen tumbuhan itu adalah penyebab penyakit tumbuhan. Jadi kalau di buku-buku tentang penyakit itu ada berbagai macam mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit tumbuhan. Ada sebetulnya bukan mikro kalau yang tumbuhan parasit, kemudian nematoda. Nah, yang mau kita bahas ini adalah golongan-golongan patogen yang terdiri dari jamur, kemudian bakteri, kemudian nanti ada molekut, kemudian yang terakhir yang paling kecil yang virus gitu. Nah, Mas, cendawan kok nggak ada cendawan? jamur atau cendawan Oh atau iya. fungi sama saja Oh itu. iya. Nanti ada yang tanya ya kan, mana Iya. cendawan, mana fungi kok nggak ada katanya kan. Ya itu apa namanya masalah persepsi saja. Tapi Oh, iya. itu intinya fungi, Pak, sama itu, Pak. Oh iya. Jadi Semua sama kan kalau sama. dalam apa buku besar kamus besar bahasa Indonesia kan sama. Iya, sama. Jadi ke semua mikroorganisme itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, yang pertama, Pak, untuk metode deteksinya itu Ya. adalah secara visual, Pak. Ya, Bapak tadi katakan dengan melihat gejala, betul sekali. Ini foto yang sebelah kiri ini saya ambil dari Agrios, itu tanaman yang bagian-bagian tanamannya masih sehat. Kemudian yang sebelah kanan itu kan menunjukkan gejala penyakit namanya kan. Karena ada respon akibat infeksi dari berbagai macam patogen tadi, bisa jamur, bakteri, molekut atau virus tadi atau nematoda. Nah, bisa dari akar bisa kita lihat, nah gejalanya berbeda dengan yang apa namanya yang sehat gitu. Nah, kemudian daun, kemudian buah, kemudian tunas dan lain sebagainya. Nah, ini metode diagnosis yang paling klasik yang bisa kita apa namanya lakukan di lapangan dengan melihat gejala atau tanda penyakit, Pak. Tanda penyakit itu adalah patogen dari bagian dari patogennya sendiri. Misalkan ada apa namanya nanti kalau Ganoderma itu kan ada tubuh buah Ganoderma, atau kalau buah busuk terus kemudian marasmius, terus kemudian ada miselium jamurnya atau cendawan gitu kan. Nah, itu merupakan tanda penyakit. Kita bisa melihat itu kalau itu sudah terbiasa melihat gejala atau tanda penyakit itu, kita bisa langsung mendiagnosis bahwa tanaman kita ini terserang patogen apa jamur apa, bakteri apa, virus apa, dan lain sebagainya. Nah, Mas Pras, sebelum yang ya, kedua itu, ya, coba balik lagi Mas. Nah, ini kita bahas sebentar aja. Banyak orang awam itu kadang menyamakan gejala penyakit dan tanda penyakit, kan ya, gitu. Kalau yang orang-orang dari patologi kan ya mesti ngerti gejalanya ini, ya, tandanya kan ini Mas. Jadi orang kan ngomong kan itu selalu. ya. Ya, sering rancu antara gejala penyakit dan tanda penyakit, kan gitu aja yang kita garis bawahi gitu. Oke. Jadi gejala penyakit itu ya yang terlihat pada apa namanya pada tanamannya itu sendiri itu terlihat tidak normal. Kalau Nah, tanda penyakit itu merupakan patogennya itu sendiri gitu kan atau iya, iya, bagian iya. dari patogen. Lanjut Mas. Ya, terus kemudian yang kedua ada namanya uji hipersensitif gitu kan, Pak. Jadi Enggak, kalau iya. kita apa namanya ada tanaman bergejala kemudian kita nggak tahu, terus kemudian coba kita isolasi, dapatlah beberapa mungkin calon lah kandidat dari patogen itu, terus kemudian patogen kan berarti kan dia yang menyebabkan sakit gitu kan. Ya. Nah, itu bisa kita deteksi dengan melakukan uji lesio lokal gitu, uji hipersensitif dengan misalkan tanaman tembakau atau tanaman-tanaman yang lain menjadi indikator. Kalau misalkan kita suntikkan, katakanlah ini contohnya misalkan Ralstonia gitu kan, itu ada suspensi dari yang jaringan sakit tadi, kemudian kita isolasi, ternyata dapat beberapa bakteri misalkan. Nah, bakterinya itu kemudian kita suntikkan ke
tanaman daun tembakau, kemudian dia menjadi ada lesio atau bercak seperti ini, maka dia bisa dianggap sebagai patogen gitu. Atau kita melakukan postulat Koch dengan menginfeksikan ke tanaman yang misalkan tadi kita ambil dari tomat, kemudian kita infeksikan lagi ke tomat, ternyata dia sakit, ya itu berarti dia merupakan patogen itu sendiri gitu. Ini yang kedua ya Mas ya. Nah, kemudian yang ketiga lebih spesifik lagi gitu kan, itu dengan pengamatan mikroskopik Pak. Ya. Nah, kita dari tadi yang mengambil jaringan sakit, kemudian kita isolasi, kemudian dapatlah apakah itu fungi atau jamur atau cendawan tadi, atau bakteri, atau kemudian yang lain, itu kita bisa mengamati secara mikroskopik gitu kan, dengan melihat misalkan morfologi koloninya. Misalkan kalau bakteri itu juga bisa, tetapi relatif lebih sulit. Yang paling mudah adalah kalau misalkan jamur gitu kan, jamur dengan kemudian kita melihat miselium jamurnya, konidianya, mungkin sporanya dan lain sebagainya, itu juga ada berbagai macam buku identifikasi untuk merumuskan bahwa itu adalah spesies apa gitu. Tapi paling tidak spesies mungkin relatif lebih sulit ya, biasanya sampai ke tingkat genus gitu. Termasuk kalau misalkan bakteri itu harus ditambahkan juga dengan pengujian fisiologi dan biokimia. Nah, kalau yang lebih kecil lagi, molekut tadi Pak, molekut itu adalah bakteri yang ukurannya lebih kecil, kemudian dia tidak memiliki dinding sel, hanya membran sel gitu, seperti fitoplasma gitu, itu hanya mikroskop fluorescence gitu. Itu kita bisa mendeteksi itu meskipun tidak secara spesifik. Yang spesifik, lebih spesifik lagi untuk molekut atau fitoplasma, kemudian virus, itu kita bisa melihat bentuk maupun ukuran partikel itu dengan mikroskop elektron gitu kan, ada SEM, ada TEM. Nah, itu kita bisa melihat bahwa itu adalah jamur atau bakteri, fitoplasma, bahkan sampai ke virus itu dengan menggunakan mikroskop itu. Tetapi memang ini juga yang mungkin yang patogen-patogen yang terkenal saja yang mudah kita identifikasi. Kalau mungkin yang ada jenis yang baru relatif lebih sulit lagi. Makanya kemudian berkembang deteksi itu kan ada juga yang serologi gitu. Ini yang keempat ya Mas ya. Yang keempat gitu. Nah, itu berbasis protein gitu kan. Nah, ini yang juga sampai saat ini juga banyak digunakan gitu kan, karena sifatnya yang sensitif, spesifik, mudah dilakukan, relatif cepat. Mungkin yang lagi in sekarang kan kita mengenal ada rapid itu kan, rapid test gitu kan, baik itu antibody maupun antigen, itu kan tinggal dibolak-balik saja gitu kan. Nah, itu ada berbagai macam metode, ada ELISA, kemudian ada DIBA, kemudian ada TBIA gitu kan. Yang membedakan kan kalau ELISA itu menggunakan plat polistiren gitu seperti ini. Nah, lebih simpel lagi kalau kita di lapangan itu tanpa menggunakan ini kan harus dengan mesin kemudian dibaca seperti itu. Kalau yang DIBA ini di lapangan tinggal kita ekstrak cairannya, kemudian kita teteskan ke membran nitroselulosa seperti ini. Kalau ada bercak misalkan, oh ini terdeteksi bahwa itu, dan ini sifatnya spesifik. Jadi sebelum-sebelumnya juga memang sudah dilakukan penelitian mengenai reagen yang digunakan untuk mendeteksi berbagai macam patogen itu. Nah, ya. Kalau tes pakai kehamilan itu nampaknya serologi juga itu ya kan? Ya, serologi sama juga. TBIA. Nah, kalau yang ini langsung dari lapangan, TBIA ini langsung dari jaringan yang sakit langsung kita usapkan ke membran nitroseluler, jadi lebih simpel juga lagi. Terus yang seperti itu kadangkala juga masih belum advance, akuratannya kurang ya, akhir-akhirnya kurang gitu kan. Karena yang paling lebih kecil lagi kan kita
dalam tataran DNA-nya, Pak, gitu kan. Setiap mikroorganisme itu memiliki DNA yang spesifik. Makanya kemudian berkembang itu ke metode yang selanjutnya adalah menggunakan PCR. Nah, ini yang dibilang kalau sekarang pun yang COVID-19 pun juga gold standar kan, Pak, PCR gitu. Polymerase chain reaction. Jadi ini sangat sensitif, spesifik, kemudian hasilnya juga relatif lebih cepat, sama lebih cepatnya dengan tadi yang serologi tadi. Nah, prinsipnya ini adalah dengan menggandakan sekuen DNA tertentu. Jadi kalau patogen itu memiliki daerah conserve kan, daerah yang stabil yang itu bisa digunakan untuk identifikasi. Kalau itu ada perbedaan itu biasanya bisa membedakan antar spesies gitu. Dan setiap mikroorganisme, misalkan tadi bakteri, jamur, kemudian fitoplasma itu memiliki daerah-daerah tersendiri yang itu bisa yang sering dijadikan sebagai identifikasi. Misalkan kalau bakteri itu 16S rRNA gitu kan. Nah, daerah itu yang kisarannya paling sekitar 1.200 atau 1.800 pasang basa atau yang ATGC itu kan kita kan seperti itu bisa kita deteksi gitu kan. Nah, gitu dengan cara PCR. Ini ada satu mesin PCR seperti ini. Kemudian kita gandakan itu menggunakan berbagai macam kit ya kan. Ada mungkin primer, nukleotida, tag polymerase gitu kan, ada mix buffer gitu kan. Kemudian ada pokoknya bahan-bahan yang kemudian kita campurkan gitu, kita masukkan ke dalam alat. Kemudian itu bisa menggandakan dan itu bisa terlihat di gel elektroforesis ketika ini. Dan itu berkembang pesat, Pak. PCR itu tidak hanya PCR tok gitu kan, ada misalkan nested PCR. Nah, nested PCR itu digunakan biasanya untuk yang paling umum adalah untuk fitoplasma gitu. Jadi itu kalau ini gambaran nested PCR. Jadi kalau PCR tadi hanya bisa mengamplifikasi misalkan pada daerah tertentu misalkan 1.200 1.800 base pair misalkan. Nah, kalau misalkan itu titernya rendah, kayak fitoplasma itu di dalam jaringan tanaman titernya rendah sehingga itu biasanya tidak terdeteksi ketika di elektroforesis, sehingga itu perlu di PCR lagi. Jadi PCR lagi pada bagian tengah ini yang ukurannya lebih pendek. Jadi kalau ini lebih pendek, kemudian lebih pendek kan kenampakannya seperti sarang gitu kan, seperti nested. Nah, nested itu sarang. Nah, itu seperti itu, Pak. Jadi ketika di PCR lagi untuk mensekuen yang lebih pendek ini, itu kemudian muncul bandnya ini sehingga terdeteksi. Gitu. Makanya kalau untuk deteksi fitoplasma, Pak, nanti itu nggak boleh hanya satu kali PCR, biasanya harus dilakukan nested PCR supaya dia mengkonfirmasi bahwa itu adalah patogen yang ada di situ gitu. Kemudian multiplex PCR. Nah, ini yang seperti ini. Jadi kadang-kala kan satu tanaman itu bisa terserang berbagai macam patogen, Pak. Misalnya jamur A, jamur B, jamur C, bahkan yang strain A, strain B, strain C itu bisa mendeteksi. Nah, itu kita bisa melakukan deteksi hanya dengan sekali run gitu, itu dengan berbagai macam primer yang spesifik tadi, itu kita bisa terdeteksi berbagai macam patogen gitu kan. Atau RT-PCR. RT-PCR itu real time PCR itu ada dua pemahaman, ada Q atau kuantitatif PCR-nya sendiri atau QRT-PCR. Atau QRT itu reverse transcript, kalau yang RT yang di sini itu artinya adalah kita mendeteksi patogen-patogen yang material genetiknya apa. Kalau DNA ya kita qPCR, tapi kalau RNA gitu itu QRT-PCR, artinya dari RNA itu kemudian dibalik menjadi DNA, kemudian baru di PCR. Seperti contoh misalkan COVID-19 itu QRT-PCR sekarang, Pak.
Nah, Oh, seperti itu. Jadi kalau dengan mesin yang baru ini, yang real time PCR ini kita tidak perlu lagi dengan elektroforesis seperti elektroforesis ini, ya. tapi dengan di mesinnya itu sudah terbaca seperti ini, sehingga kita bisa tahu bahwa apa namanya city value-nya berapa gitu kan. Terus ini konsentrasinya berapa di situ sudah terdeteksi sejak lebih awal, lebih real time gitulah. Jadi kita bisa tahu perkembangannya, amplifikasinya itu seperti apa gitu. Itu lebih bagus lagi. Kemudian lem PCR juga ini sekarang juga sudah mulai berkembang juga karena alatnya begitu kecil, bisa portable dibawa ke lapangan sehingga kita bisa mendeteksi lebih cepat. Nah ini yang kemudian di ke depan dikembangkan. Itu Pak untuk PCR, dan biasanya PCR seperti ini diikuti dengan sequencing Pak. Nah, sequencing. Nah, sequencing kemudian di blast di namanya gene bank gitu kan, bank data mengenai gene gitu kan. Kemudian dicocokkan apakah itu spesiesnya mirip dengan tingkat kemiripannya. Kalau misalkan udah 90% lebih itu kan biasanya itu mendekati bahwa itu adalah spesies itu, sehingga kita bisa mengklaim bahwa patogen ini adalah spesiesnya ini. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, Pak, itu yang lebih advance lagi dan saya yakin yang mungkin jadi andalan di masa mendatang itu berbasis omik gitu kan. Itu analisis bioinformatika. Jadi ada NGS Pak, high throughput sequencing. Jadi kalau tadi yang PCR tadi diikuti dengan sequencing, itu sequencing yang model kuno Pak, model tipe Sanger gitu kan. Jadi hanya mensekuen sekuen tertentu. Nah kalau high throughput sequencing ini NGS ini itu kita bisa melihat mensequencing whole genomnya Pak. Sehingga nggak jarang kalau kita sekarang secara cepat, misalkan kasus COVID-19 ya, virus itu kan dia DNA-nya paling 600-700 ribu base pair gitu kan. Itu dengan cepat kita bisa mengetahui whole genomnya. Sehingga kita tahu bahwa oh itu kenapa ada varian alfa, beta, gamma, delta gitu kan. Karena ada beberapa titik yang itu berbeda gitu kan. Nah, titik-titiknya itu bukan di sekuennya tadi, bukan yang di potongan pendek, tetapi memang dibandingkan dari keseluruhan genomnya tadi gitu, sehingga itu menjadi lebih mudah. Dan dengan omik itu kan ilmu biologi yang kata akhirnya omik gitu, ada genomik, ada transkriptomik, proteomik, metabolomik. Jadi yang nggak terlihat itu kan genomik ya, DNA-nya, sampai yang terlihat itu kan yang bisa kita lihat itu kan metabolomik gitu kan, yang fenotipiknya itu. Nah itu kan prosesnya panjang. Nah itu bisa dipelajari dengan sangat mudah karena ada sequencing yang generasi terbaru ini gitu kan. Bahkan ini selain mengidentifikasi dalam tingkat spesies, itu juga mengidentifikasi tingkat strain gitu kan. Tadi yang contoh kasusnya itu virus COVID-19 gitu kan, itu bisa kita tahu langsung, oh ini yang masuk ini varian ini varian delta atau masih varian apalagi ya sekarang yang lebih terkini itu. Nah itu mudah untuk dideteksi dengan cepat gitu. Nah ini yang saya pikir ini menjadi andalan ke depan. Bahkan misalkan karena kita analisis transkriptomik, itu bisa saja secara genotipiknya Pak itu sama Pak. Secara genotipiknya itu urutan basa DNA-nya sama, tetapi ternyata dia menunjukkan perilaku yang berbeda. Misalkan dia tidak lagi menjadi patogenik, atau dia justru lebih ganas sifat patogennya. Itu bisa saja seperti itu dengan analisis transkriptomik. Artinya kita bisa tahu bahwa yang terekspresi gennya itu dilihat dari transkriptomiknya ini. Nah, ke depan mungkin ada juga yang NGS yang kalau ini masih alatnya ini
relatif lebih besar, ada yang Minayan. Minayan ini alatnya sebesar kecil jempol ini USB. Jadi nanti tinggal dimasukkan langsung ke laptop gitu, itu juga bisa melakukan sequencing. Jadi kalau NGS ini sebetulnya sekali run itu paling cuman ratusan base pair gitu, ratusan base pair, kemudian tapi berulang banyak, kemudian kita perlu assembly. Nah kalau yang Minayan ini bisa ribuan base pair sekali sequencing itu ribuan base pair, kemudian bisa disambung-sambung sehingga menjadi satu genom utuh DNA gitu. Nah ini juga bisa portable juga kan Pak, bisa dibawa ke mana-mana. Jadi ini yang belum banyak, mungkin baru beberapa negara yang memulai ini, yang Minayan ini. Nah itu, dan mungkin kalau dalam skala luas, nah itu juga Masal sekarang juga mulai berkembang kan Pak, yang penginderaan jauh gitu kan, deteksi diagnosis penyakit secara cepat gitu, itu kita bisa melihat berapa persen tingkat keparahannya dan lain sebagainya. Juga dengan ENOS, electronic nose, sekarang juga mulai banyak dikembangkan dengan berbasis senyawa volatil dari reaksi infeksi patogen pada tanaman. Nah itu kan juga pasti mengeluarkan senyawa spesifik yang itu bisa ditangkap dengan mesin elektronik. Nah ini juga bisa menjadi alat deteksi massal gitu yang untuk ke depan yang banyak digunakan. Mungkin itu Pak yang bisa kami share mengenai beberapa metode yang saat ini sering digunakan untuk diagnosis penyakit patogen tanaman. Ya, ditutup dulu Mas Pras. Wah, luar biasa. Jadi saya tadi sampai nggak ngomong karena ngikuti perkembangan yang NGS tadi. Yeah. Jadi itu kan gini, kalau diringkas, kalau yang keakuratan itu kan sampai nomor 6 lah yang paling akurat. Yeah. Akurat dan agak cepat lah kan gitu. Yeah. Tetapi kalau yang 7 itu kan untuk mengejar apanya aja, luasnya dan masalnya kan gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi ini memberikan kuliah gambaran kepada kita semua perkembangan sejarah deteksi patogen. Nah, sebetulnya tidak hanya patogen, yang jasa ternik itulah perkembangan yang terjadi sekarang ini, dan kita aplikasinya sehari-hari juga dilihat gitu. Nah, contohnya ya itu tadi PCR sebelum naik pesawat itu kan itu udah applicable gitu. Jadi tidak ngoyo-woro Mas, tidak ngoyo-woro. Oh ini cuma diomong-omongkan, kan gitu coba. Tapi kenyataannya memang bisa. Dan Mas Pras dulu kan mendeteksi pitoplasma sendiri yang itu dari Pulau Derawan itu kan Mas. Salah satunya. Iya, salah satu. Iya. Jadi itu tahun berapa Mas? Tahun 2004 atau tahun 2011 Pak, 2010. Yang yang gejala awal-awal. Iya, kita, awal-awal ya 2006, 2007 gitu. 2006 kita dulu Mas. Jadi kan kita naik dari mana ya? Balikpapan. Iya kan? Sampai ke Pulau Derawan naik itu Rocky Taf itu loh. Yang boyok ya naik mau 2 hari sampai marang-marang di hutan sampai Kongbeng sampai apa itu 22 jam. Itu sama Pak Zairin dari Kaltim itu, Pak Zairin ya kan Mas? Iya Pak Wairin Pak. Apa? Oh Pak Zairin ya. Iya yang Pak Zairin yang ya, apa? Zairin. Di Sebun Kaltim yang kita malam-malam boyoknya udah sampai sampai Tanjung Selor, Tanjung apa itu kan. Iya. Terus Mas Pras ketemu Pak siapa itu dulu ya, terus pulangnya beda jalur kita itu. Iya. Iya. Apa? Bu siapa ya dulu, apa ya itu lupa saya itu. Bu yang terakhir jadi Bu Etna. Terakhir jadi Kadisbun. Kadisbun itu. Jadi itulah pemirsa, ini cerita-cerita aja bahwa kita mendeteksi gejala awal, gejala pitoplasma, cadang-cadang atau apalah dulu di kelapa ya.
Nah, kemudian Mas Pras ngulangin lagi sekolah itu yang 2011 ya. Iya. Nah, itu Nanti dan mungkin bisa kita bikin satu sesi sendiri, Pak. ya itulah makanya kita cerita-cerita yang pernah kita apa Mas, yang kita pernah apa. Nanti kan termasuk cerita yang itu 2 minggu nggak ada sinyal ngirim radius sama kan gitu. Itu kan cerita menarik. Demikian pemirsa, terima kasih Mas Pras Ya, yang sama-sama. sangat luar biasa menginspirasi kita semua bagaimana mendeteksi patogen atau jasad Rene supaya lebih akurat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.